Salve, salam sejahtera bagi kita semua, berkah dalam. Renungan malam singkat Paroki Stella Maris Jepara kembali menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudari, orang-orang muda dimanapun berada. Bacaan liturgi hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 ada dua bacaan yang tertulis dalam bacaan liturgi, yaitu bacaan pertama dari Kisah Para Rasul dan yang bacaan Injil dari Injil Yohanes. Tapi yang kita ambil pada renungan hari ini yaitu bacaan dari Kisah Para Rasul bab 19 ayat 1 sampai dengan 8. Tema renungan pada hari ini yaitu lu kenal Paulus kok. Mirip-mirip seperti sebaris lagu, lu kenal Veronica kok. Kalau di bahasa Indonesia yang baku menjadi, apakah kamu kenal dengan Paulus atau Santo Paulus? Dalam renungan pada hari ini kita bagi dalam dua bagian. Yang pertama yaitu tentang Santo Paulus, yang kedua tentang Parakletos. Yang pertama tentang Santo Paulus. Pasti sebagai orang beriman, sebagai orang Kristiani, pengikut Kristus, mengenal siapa itu Paulus atau Santo Paulus. Paulus, nama lahirnya itu yaitu Saulus, dan semasa mudanya hidup Paulus sangat gelap, dan dia adalah seorang Farisi, seorang yang garis keras. Kalau kita berbicara tentang garis keras, berarti apa yang tidak sesuai dengan dia akan dia benci. Bahkan orang-orang pada waktu itu dianiaya oleh Santo Paulus dan juga para pengikut Yesus. Tapi dalam perjalanannya, pada waktu Paulus melakukan suatu perjalanan bersama teman-temannya, dia melihat sebuah cahaya terang, di mana dalam cahaya itu mengelilinginya. Dan ada suara yang mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus pun rebah dan dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Lalu jawab dari cahaya itu, akulah Tuhan, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Dan sesudah itu, Paulus pun bergegas bangkit, dan 3 hari matanya buta. Sampai di sebuah kota, ia disembuhkan oleh temannya yang bernama Ananias. Sesudah pertobatan itu, Paulus dibaptis, dan dia mulai berani mengajarkan ajaran-ajaran Yesus yang telah dia terima. Dia seorang yang bertobat, ia bertransformasi diri menjadi seorang yang mengasihi, yang sebelumnya pada awalnya dia sebagai seorang yang penganiaya, tapi begitu dia menerima Yesus, dia mengikuti ajaran-ajaran Yesus, berubahlah dirinya menjadi seorang yang penuh kasih, yang mencintai, penuh pelayanan, dan dia mengajarkan tentang kerajaan Allah yang dia singgah atau mampir di kota-kota. Itulah Paulus yang kita kenal. Semoga kita juga bisa menjadi Paulus masa kini. Dan Paulus meninggal atau wafat di Roma. Dia menjadi seorang martir karena dia dipenggal oleh Kaisar Nero yang pada waktu memimpin kerajaan Romawi pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada bagian kedua yaitu kita berbicara tentang Parakletos. Parakletos itu bahasa Yunani, tapi kalau bahasa Latin itu Parakletus. Kalau dalam kekristenan, Parakletos itu artinya Roh Kudus yang menuntun, Roh Kudus yang penolong, Roh Kudus yang selalu membimbing kepada umat yang percaya akan Allah, akan Yesus. Dalam bacaan Kisah Para Rasul, Paulus begitu menjelajah daerah-daerah pedalaman untuk mengajar ajaran Yesus. Dan ketika sampai di suatu kota, dia bertemu dengan beberapa orang.
Lalu Paulus berkata kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar ada Roh Kudus." Dan di ayat ketiga, lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Dan di ayat 4 kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya yaitu Yesus Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri. Mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, dan Roh Kudus turun ke atas mereka, dan mereka bisa berbicara dalam bahasa roh, dan mereka pun bisa bernubuat. Ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sangat menarik, karena seorang Paulus yang hanya menumpangkan tangan, tapi dengan kuasa Roh Kudus, mereka bisa bernubuat. Ciri-ciri nabi kalau bisa bernubuat berarti mereka sudah termasuk dalam kelompok nabi. Semoga kita pun menjadi Paulus-Paulus yang berani mewartakan kerajaan Allah atau mewartakan tentang ajaran-ajaran Kristus. Mereka yang mau membuka diri, yang mau mengikuti suara Allah, kehendak Allah, maka merekalah yang selalu menerima Roh Kudus. Tidak ada yang terlambat bagi Allah untuk mereka yang mau membangun relasi dengan Allah. Kiranya Yesus Sang Penyelamat kita selalu memberkati kita semua. Amin. Veronica makan ikan pari, Paulus makan daun salam. Terima kasih dan berkah dalam.